Awalnya saya tidak percaya ada komentar teman-teman. Mikhail Tal saat berhadapan dengan Leonid Stein, dia tidak pernah mendapatkan sebuah kemenangan. Ternyata setelah saya ulas dan saya cari jejak rekam digital, benar teman-teman. Kurang lebih 18 kali bermain dan Leonid Stein menang 3 kali, sisanya draw. Kali ini pertandingan posisional yang diperlihatkan Leonid Stein sangatlah rapi. Mikhail Tal melangkahkan langkah taktikal tetapi tidak jalan. Siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan mengulas pertandingan ini dengan detail untuk bisa dipahami. Selamat menyaksikan. Grandmaster Ukraina Leonid Stein memegang buah putih, memulai dengan pion ke E4. Mikhail Tal membalas pion ke C5. Langkah ini langsung membentuk Sicilian defense. Putih kuda ke F3, lalu hitam pion ke D6. Leonid Stein langsung mengajak pertukaran lini center. Setelah hal itu terjadi, Mikhail Tal mengeluarkan kudanya, kembali mengancam pion. Simpelnya, kuda melindungi pion. Ditempatkan ke C3. Pion ke A6. Putih, gajah ke G5. Permainan berlanjut, hitam mengeluarkan kuda B ke D7. Leonid Stein, gajah petak terang ke C4. Mikhail Tal mencoba mengambil alih serangan, memantau gajah yang ada di G5. Simpelnya, menteri ke D2, melindungi gajah. Begitu juga memantau kuda yang ada di C3. Langkah ini juga diperlihatkan oleh Putih, sangat kuat untuk langkah posisional. Oke teman-teman, kita lanjutkan pion ke E6. Langkah yang dibuat oleh Mikhail Tal. Leonid Stein berokade sayap menteri, memaksa ataupun membuat Mikhail Tal untuk menyerang gajah, melakukan serangan dari sayap menteri. Gajah mundur, gajah Piancento dimainkan oleh Mikhail Tal. Pion dilindungi oleh benteng ke E1. Lihatlah, perkembangan buah putih secara tidak disadari lebih aktif dari buah hitam. Kuda ditempatkan ke C5, menyerang pion 3 kali. Di sini teman-teman, pembelajaran pentingnya, Leonid Stein berturut-turut melakukan pertukaran perwira. Yang pertama, memukul kuda dengan gajah, disambut dengan pion, dan dia memainkan menteri, mengancam pion. Pion dilindungi oleh gajah, penempatan ke E7. Langsung bergeser, mengancam ataupun memonitor pion E6. Mikhail Tal, rokade sayap menteri. Dan perhatikan yang kedua, mengajak pertukaran gajah. Ini memaksa teman-teman. Walaupun Mikhail Tal mengabaikannya, memainkan pion ke B4, dia langsung pukul gajah petak terang, tempo skak. Pastinya dipukul kembali oleh raja. Dan fantastisnya yang ketiga, berupaya menukarkan perwira kuda dengan gajah. Ini pengorbanan posisional teman-teman, bukan pengorbanan taktikal. Terlihat seperti mengorbankan, beberapa langkah ke depan akan dirasakan efeknya. Setelah Mikhail Tal memukulnya, lihat gajah petak gelapnya terancam. Kita analisis dengan detail bagaimana posisi gajah ini jika diturunkan ke F8, membuat bentengnya tidak saling terikat. Apalagi benteng H8 sangat tidak aktif. Jika kita lanjutkan dengan posisi seperti ini, penempatan kuda ke C6 yang dilakukan oleh Putih akan mencakar benteng. Lihat, menteri harus tetap menjaga diagonal. Pada saat kuda memukul benteng, menteri tetap bisa memukul kuda tersebut. Setelah hal itu terjadi, pastinya Putih memukul pion, mengambil tempo skak. Raja bergeser ke A7. Lihatlah teman-teman, walaupun kalah perwira, dia menang kualitas dan mendominasi permainan. Bagaimana caranya? Jika dilanjutkan, Putih akan mengancam pion yang ada di F6, memaku menteri,
benteng untuk menjaga pionnya. Jika gajah mau mengambil alih menjaga pion yang ada di F6, maka menteri bisa mengganggu pion F7 dan berpikir dilindungi oleh menteri. Ada pion mengancam kuda. Jika ditempatkan ke A4, benteng terlebih dahulu menyelamatkan kotak C3. Apa yang bisa diperbuat oleh buah hitam jika kondisinya seperti ini? Hanya bisa manuver kuda. Yaps, mengambil langkah tempo, dan putih bisa mengambil langkah untuk menyerang pion yang ada di A6. Jika gajah mencoba membuka ruang ditempatkan ke D8, ada ancaman kepada pion A6. Tempo skak dilakukan oleh hitam, menteri ke H6. Simpelnya, raja ke B1. Jika berambisi mau menggerogoti pion, maka fatal yang didapatkan oleh hitam. Mau kemana raja berlari akan tetap dikejar teman-teman. Ke C8, skak oleh benteng hanya bisa ditutup. Dan selesai permainan. Ini hanya sebuah analisa teman-teman. Langkah beberapa rekomendasi, tentunya bantuan dari komputer. Maka dari itu dengan kondisi seperti ini, gajah coba dilindungi oleh Mikhail Tal menaikkan bentengnya ke D7. Jelas, karena Leonid Stein langsung melangkahkan kudanya. Logikanya, benteng mungkin menghindar ancaman cakaran menteri kepada benteng. Setelah Mikhail Tal memukul pion dengan menteri, putih memukul pion tempo skak. Raja bergeser. Barulah didapatkan kembali perwira yang hilang. Kuda memukul dan keuntungan satu buah pion. Bagaimana kelanjutannya teman-teman? Oke, kali ini benteng ditempatkan oleh Mikhail Tal ke B8 mengancam menteri. Leonid Stein mengajak pertukaran dan hal ini sangat jelas dihindari oleh Mikhail Tal karena sudah kalah kualitas. Menteri ditempatkan ke C4, kuda ke C6 menyerang benteng. Bukan gaya Mikhail Tal ditekan terus-menerus, maka dari itu dia kembali menekan posisi menteri. Benteng ditempatkan ke B3. Dan Leonid Stein tempo skak ditutup kembali benteng ke B6. Berikutnya teman-teman, jika kita amati, hitam bisa menempatkan kudanya ke B3. Ada ancaman mencakar menteri dan raja. Sangat mudah Leonid Stein melihat hal ini. Yaps, menggesernya ke B1. Rajanya diamankan. Setelah kuda ditempatkan ke A4 oleh Mikhail Tal, incarannya mudah dilihat. Bisa ditempatkan kuda ke C3. Memaku ataupun memukul benteng tempo skak. Maka dari itu benteng dinaikkan ke D4 mengancam menteri. Dan di sini Mikhail Tal tidak menyelamatkan menterinya, melakukan pengorbanan, memukul pion dengan kuda. Tetapi Leonid Stein sudah hafal benar permainan Mikhail Tal. Apapun yang dilakukan pengorbanannya jangan diambil. Itu hukumnya. Maka dari itu, dia mengabaikan, tidak memukul menteri dengan benteng, menggeser rajanya kembali ke C1. Permainan pun berlanjut. Kondisinya sekarang menteri sudah terancam oleh benteng, maka dari itu tidak banyak pilihan dan ditempatkan ke C5. Harus mengajak pertukaran teman-teman, karena tidak ada tempat berlari. Leonid Stein mengabaikan hal itu, menaikkan benteng ke E3. Barulah raja melepaskan pinang dari menteri. Tempatkan ke B7, Leonid Stein kembali mengambil langkah. Yaps, mengancam menteri. Benteng ke C3. Apa yang bisa diperbuat oleh Mikhail Tal? Belum memukul menteri tersebut, memainkan benteng mengancam menteri, dan setelah menteri ke A3. Mau tidak mau teman-teman, Mikhail Tal memukulnya. Setelah menteri pukul menteri, disambut oleh benteng. Saya tidak tahu tujuan langkah berikutnya ataupun langkah yang digerakkan oleh Mikhail Tal. Apa? Saya tidak tahu teman-teman. Tetapi faktanya,
dia memainkan benteng pukul pion. Mungkin melakukan pertukaran, mendapatkan pion dan kuda. Jelasnya, kuda mengambil tempo sekali. Benteng harus memukulnya kembali. Yaps, teman-teman. Posisi seperti ini, Mikhail tak menyerah. Karena dilanjutkan, kudanya akan tumbang. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Taktikal tidak selamanya bisa menang saat lawan sangat menguasai benar langkah posisional. Diperlihatkan oleh Leonid Stein, langkah posisional yang sangat tepat. Oke, sekian dulu videonya. Video-video berikutnya akan lebih spektakuler lagi. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng. Bye-bye.